Ruang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak seramai dan seriuh minggu-minggu sebelumnya. Sidang Nikita Mirzani kali ini digelar secara virtual lantaran Nikita Mirzani dalam kondisi tidak baik-baik dibelenggu sakit gigi. Maka dari penjara wanita, Nikita ikuti sidang dengan wajah yang tampak lesu dan kusut serta suara yang tak selantang di ruang sidang pada sidang-sidang sebelumnya. Ada yang bisa dijelaskan oleh penuntut umum tentang kesehatan terdakwa? Apakah memang sakit atau bagaimana, kan begitu? Ada dokter di sini yang mulia, tapi alatnya tidak memadai. Artinya ada surat keterangan dokter ya, yang menyatakan saudara terdakwa sakit? Ada. Sudah disampaikan kepada penuntut umum? Sudah harusnya yang mulia. Izin yang mulia, kalau surat sementara kami belum terima yang mulia. Kalau surat belum terima, kalau kondisinya memang sakit sesuai dengan keterangan dokter, ada secara lisan juga diterima? Baru tadi pagi kami menerima informasi bahwasanya terdakwa sakit gigi, seperti itu ya mulia. Jangan, bagaimana? Izin yang mulia. Saya Sebentar ya, penuntut umum ya, terdakwa. Izin yang mulia, dikarenakan sampai dengan sekarang kami belum menerima surat keterangan dokter dari Monokabu, kami menghadirkan terdakwa yang mulia di persidangan secara online. Artinya menghadirkan itu kan harus tahu kondisinya kayak apa begitu ya. Nah, jadi sarannya lagi kepada terdakwa bagaimana bisa mengikuti persidangan. di dalam perutnya itu ada implan. Di implannya itu kendor dan dari kemarin pecahnya, jadi sebelah saya sini sakit yang mulia. Dari penasihat hukum, kalau sehat ya dinyatakan sehat, kalau sakit ada surat keterangan dokter ya begitu ya. Jadi untuk hari ini kita setelah musyawarah kita akan tunda ya. Hari-hari di tahanan menyusup lara. Suara langka dan kunci di ruang tahanan sempit menjadi irama yang menoreh elegi. Stres menjelma bayangan yang tak pernah menghilang hingga fisik pun didera sakit. Namun dalam nestapa itu, Nikita berjuang untuk tegar, sebuah keinginan agar terus berdiri meski tertindih. Ditambah stres kan, kalau dalam penjara itu kan kita stres ya, karena biasa Niki hidupnya mewah, naik mobil pakai AC, rumah juga gede gitu. Ini yang dilihat kamar 3x4 tiba-tiba terus pakai kipas angin panas, terus pengap di situ rame orang, jadi kan itu stres ya, apalagi nggak bisa ketemu anak, nggak bisa kerja, pasti yang dilihat dinding doang ya kan, toilet doang, jadi itu stres, terus dia demam, matanya bengkak, kalau nggak kayak habis nangis itu ini kayak bangun tidur gitu, apalagi dia udah nggak pakai makeup, di zoom pula tadi, jadi ya gara-gara itu kelihatan banget sih dia sakit itu. Dan Nikita pun menitipkan harapan pada kuasa hukum agar diberi ruang untuk penangguhan penahanan oleh hakim. Ironi menguntai, harapan bertepuk sebelah tangan. Hakim tolak permohonan penangguhan penahanan. Nikita harus tetap mendekam di penjara dalam kondisi dibelenggu sakit. Terkait dengan permohonan penangguhan beberapa minggu kemarin itu yang sampai saat ini belum mendapat konfirmasi dari majelis hakim. Ini sebenarnya bukan berlarut-larut atau dilama-lamain ya. Ini karena ini kasus tuntutannya kan gede gitu ya, 20 tahun gitu. Nah kalau ancaman hukumannya 20 tahun pasti kayak begini nih. Apalagi Niki kan artis terkenal Indonesia, pasti diviral-viralkan gitu. Jadi walaupun ini kasusnya diada-adakan atau tidak, tapi memang faktanya seperti itu. Kalau nanti ketok palunya cepat, malah tidak ada keadilan buat Niki kan. Jadi semakin panjang, semakin disorot masyarakat, semakin disorot media. Jadi tidak ada diskriminasi buat Niki. Jadi keadilan itu terlihat begitu. Toh juga hakimnya tadi baik juga kan, sidangnya ditunda karena Niki suaranya tuh bindeng guys, itu sakitnya nggak dibuat-buat gitu. Jadi ya ini sebenarnya bukan dilama-lamain. Pemirsa, permohonan